Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Auliana Rahmawati. Asal saya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya kelas 22B, NIM saya 211F20501. Saya dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Dosen pengampu saya adalah Ibu Renala Tama Kismawiyati, SPD MPD. Hari ini saya akan mendeskripsikan tentang film Tare Zaman Far. Film Tare Zaman Far bercerita tentang seorang anak kelas 3 SD yang bernama Ishan Nakisor Awasti. Seperti anak-anak usianya, Ishan sangat suka bermain. Namun tidak seperti anak-anak seusianya yang lain, Ishan tergolong anak yang susah belajar, dianggap bodoh dan nakal. Tidak heran, karena ia tidak pernah mengerjakan PR, nilai ulangannya selalu di bawah rata-rata. Ia juga kesulitan untuk membaca dan menangkap perintah dan kata-kata orang lain. Setiap kata-kata dan tulisan yang dilihatnya seolah-olah tulisannya itu seperti menari-nari. Sebenarnya ibunya, Maya Awasti, sering membantunya belajar. Dengan kesabarannya, ia membantu Ishan mengulang pelajarannya. Namun pada akhirnya ibunya lelah karena lagi-lagi Ishan salah dalam menulis. Ia selalu salah dalam menulis kata-kata. Misalnya seharusnya ditulis TABLE, ia menulisnya dengan TABL. Kemudian ia menulisnya dengan tabel. Dan masih banyak kata-kata lain yang susah dimengerti. Selain itu, ia juga kesulitan untuk mencerna perintah dari guru. Misalnya, instruksi untuk membuka halaman 38, bab 4, paragraf 3. Dia kesulitan untuk melakukannya. Namun, dari kekurangan yang dimiliki, dia juga mempunyai kelebihan. Dia sangat pandai dan suka melukis. Ketika melukis atau menggambar, imajinasinya sungguh luar biasa. Lukisannya seolah-olah hidup. Ishan sangat berbeda dengan kakaknya Yohan Awasti. Yohan sangat cerdas di semua mata pelajaran termasuk olahraga yaitu tenis. Selama sekolah, Ishan juga menjadi bahan ejekan teman-temannya. Bahkan gurunya pun juga sering memarahinya karena dia mempunyai kekurangan tersebut. Mengetahui kondisi tersebut, ayahnya, Nakisor Awasti, mendaftarkannya untuk mengikuti program asrama. Di asrama pun tidak ada perubahan yang berarti. Justru keadaan Ishan yang semakin terpuruk. Selain ia tidak mau sekolah di asrama, guru-guru di asrama tersebut lebih galak dan kejam dibandingkan sekolah sebelumnya. Ishan masih menerima hukuman keluar kelas, nilainya masih di bawah rata-rata, bahkan ia juga mengalami hukuman dipukul menggunakan penggaris oleh guru mata pelajaran seni yang bernama Volkar. Ishan sebenarnya telah berusaha, tetapi semakin ia berusaha semakin bingung. Ia merasa tulisan yang ia baca bergerak-gerak sehingga ia tidak bisa membaca. Tekanan dari guru dan ejekan dari teman-temannya semakin menekannya, bahkan membuatnya tidak mau menggambar lagi. Kemudian datang seorang guru kesenian pengganti sementara yang bernama Ram Sankarningkum. Guru baru ini mempunyai cara mendidik yang baru. Tidak seperti guru lain yang mengikuti norma yang ada dalam mendidik anak-anak. Ram membuat mereka berpikir keluar dari buku-buku dan imajinasi mereka. Setiap anak di kelasnya merespon dengan antusias yang besar kecuali Ishan. Ram kemudian berusaha untuk memahami Ishan dan masalah-masalahnya. Ram menyadari bahwa Ishan menderita penyakit penderita anak disleksia, sebuah kesulitan dalam membaca, menghitung, dan menulis. Ram menyadari kondisi Ishan karena dulunya ia pun mengalami gejala disleksia.
Padahal sebenarnya seseorang yang mengalami disleksia mempunyai kemampuan inteligensi yang tinggi. Jika tidak diasah dengan kesabaran dan keterampilan dalam mendidik, maka sang anak akan terus terjerat dalam ketidaktahuan dalam membaca dan menulis. Saat Ram Sankarnikum memberikan pembelajaran, dia memberikan contoh profil tokoh yang mengalami disleksia, yaitu seperti Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Muhammad Ali, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi. Ia mencontohkan tokoh-tokoh dunia yang mengalami disleksia sehingga melejitkan semangat Ishan dalam belajar. Dengan waktu, kesabaran dan perawatan Ram berhasil dalam mendorong tingkat kepercayaan Ishan. Dia membantu Ishan dalam mengatasi masalah pembelajarannya dan kembali menemukan kepercayaan yang hilang. Ia mampu mengajak anak didiknya untuk memahami dan menyeberangi lautan ilmu dengan proses yang menyenangkan. Ram pula lah yang menyadarkan orang tua Ishan bahwa anaknya mengalami disleksia. Setelah menemui orang tua Ishan, Ram kemudian memohon kepada kepala sekolah asrama agar Ishan diberikan kemudahan dan tidak dikeluarkan, di mana ia nantinya yang akan membantu Ishan agar dapat membaca dan juga menulis. Berkat ketekunan Ram, Ishan dapat mengalami perkembangan daripada sebelumnya, seperti Ishan dapat mengikat tali dasi, mengikat tali sepatu, serta dapat membaca dan menulis. Pada suatu hari, ayah Ishan mendatangi Ram Sankarnikum untuk membicarakan penyakit yang diderita anaknya. Dia mengatakan bahwa ia dan istrinya sudah membaca artikel dari internet tentang penyakit disleksia yang diderita anaknya, supaya Ram mengetahui bahwa dirinya sebagai orang tua yang perhatian terhadap anaknya. Mengetahui hal itu, Ram mengatakan kepada ayah Ishan bahwa Ishan hanya butuh perhatian, sebuah pelukan, kasih sayang sekarang dan nanti, serta orang tua berkata kepada anaknya bahwa aku menyayangimu. Jika kamu memiliki ketakutan, datanglah kepadaku. Jika kamu gagal, jangan khawatir, aku di sini menemanimu. Begitu seharusnya orang tua, kata Ram Sankarnikum. Saat Mr. Awasti hendak pulang, Ram memberikan penegasan lagi kepada Mr. Awasti, yaitu ibunya, bahwa di Pulau Salomon ketika penduduk asli ingin bagian hutan untuk ditanami, mereka tidak menebang pohon, akan tetapi mereka bersama-sama mengelilingi pohon dan meneriaki kata-kata kasar untuk menumbangkannya. Pada suatu hari, pohon itu menjadi layu dan kisut dan akhirnya dia mati dengan sendirinya. Ibarat seperti itulah yang dialami oleh Ishan sekarang, kata Ram Sankar. Ketika ayah Ishan keluar dari ruang Ram, dia melihat Ishan membaca di depan papan pengumuman dan Mr. Awasti sangat terharu dengan kemajuan yang dialami Ishan. Kemudian ia meningkatkan kepercayaan diri Ishan dan memperlihatkan kelebihan Ishan dalam melukis. Ram mengadakan lomba melukis bagi guru dan murid di asrama tersebut. Ishan keluar sebagai pemenang. Hasil lukisannya dan juga lukisan Nikum dipakai sebagai sampul buku tahunan sekolah tersebut. Selain itu, di akhir sekolah, nilai-nilai Ishan pun tidak lagi di bawah rata-rata. Ia mampu bersaing dengan teman-temannya. Permasalahan dalam solusi dalam film Tare Zaman Far ini, yaitu yang pertama, dari film tersebut ada adegan yang memperlihatkan situasi dalam rumah yang sedang gaduh. Seorang anak kecil yang mengadukan kepada ibunya karena merasa terancam sehingga bajunya robek, lantas ibunya mendatangi orang tua Ishan. Ia meminta pertanggungjawaban kepada orang tuanya atas kejadian yang menimpa anaknya dan tanaman yang rusak. Kemudian Ishan lewat di depan pintu dan mendengar kegaduhan yang sedang terjadi. Lalu ayahnya memanggilnya dengan lantang, langsung memarahinya di depan umum dengan nada tinggi, kata-kata yang kasar hingga melakukan tamparan. Scan di atas itu merupakan bentuk rasa antipati ayah terhadap anaknya karena tingkahnya yang selalu membuat keributan
dan protes banyak pihak hingga membuat malu di hadapan tetangga karena dianggap tidak memiliki tata krama. Solusinya kalau dari kasus tersebut yaitu selayaknya orang tua itu memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada seorang anak agar menjelaskan peristiwa apa yang telah menimpanya. Tidak serta-merta hanya menilai dari satu pihak saja atau satu ungkapan saja. Orang tua yang bijak akan senantiasa mendengarkan terlebih dahulu keluh kesah anaknya. Hal ini akan membuat anak merasa lega berada dalam perlindungan orang, mendapat pengertian dengan mendengarkan keluh kesahnya. Selain itu, orang tua juga selayaknya tidak serta-merta memberikan judgement atau label kepada anaknya yang nantinya akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan selanjutnya. Seseorang menjadi nakal dikarenakan labeling yang diberikan oleh lingkungan kepadanya. Semakin kuat suatu label melekat pada diri anak, maka hal tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi perilaku bahkan kepribadian anak tersebut di kemudian hari. Labeling tidak hanya berpengaruh terhadap perilaku anak, tetapi juga berpengaruh pada perilaku orang tua itu sendiri. Orang tua yang memberikan label negatif cenderung bertindak kepada anaknya dengan perilaku dan penghargaan yang lebih baik. Gunakan kata positif daripada negatif. Hal ini dilakukan agar anak memiliki konsep diri sendiri yang baik sesuai dengan label yang diberikan. Yang kedua yaitu saat adegan Ihsan ketahuan bolos sekolah. Ihsan duduk di ruang makan sambil memakan roti. Ia mengobrol bersama ayahnya. Tiba-tiba, ayah, kesini sekarang. Apa ini? Apa artinya surat ini? Sambil memperlihatkan surat kepada Ihsan dan mulai melontarkan kata-kata kasar. Seorang ayah menegur dengan lontaran kata-kata yang kasar dan nada yang tinggi dikarenakan anaknya bolos sekolah. Padahal anak memiliki alasan tersendiri kenapa ia bolos sekolah. Jika dilihat dari satu sisi, seorang ayah memang peduli dan terus mempertanyakan kenapa anaknya tidak masuk sekolah, kenapa pergi ke jalan, dan dengan siapa ia pergi ke jalan. Ini menandakan seorang ayah yang khawatir akan terjadi sesuatu kepada anaknya yang masih kecil duduk di bangku sekolah dasar berkeliaran sendirian. Saking marahnya sampai menyebutkan dengan kata gila pada dialog, "Apakah kamu gila?" Nah, solusi yang saya dapatkan yaitu sebaiknya orang tua itu memberikan kesempatan kepada anak untuk menjelaskan alasannya kenapa ia bolos sekolah, memberikan ketenangan dan penyampaian yang baik agar anak mau terbuka dan memberitahukan alasannya dan tidak terkesan takut karena desakan orang tuanya untuk berbicara lebih secara terbuka. Perhatikan bagaimana kondisi anak di lingkup sekolah. Apakah sekolahnya membuatnya nyaman? Apakah ia memiliki masalah dengan teman, guru, bahkan dengan seisi sekolah? Orang tua jarang memberikan perhatian hal-hal demikian karena mereka merasa itu sudah menjadi tanggung jawab sekolah untuk mendidik anak mereka. Anak akan merasa tertekan dan ketakutan ketika orang tuanya mendesak untuk berbicara terbuka dengan apa yang telah dilakukannya, bahkan sampai memberikan pukulan fisik agar mau berbicara. Dengan demikian, anak akan merasa tidak mendapatkan kenyamanan ketika orang tua berkomunikasi dengan anak. Maka gunakanlah bahasa yang positif. Bahasa yang positif serta penuh kehangatan dapat memberikan sinyal positif juga bagi anak. Selain itu juga memberikan pengaruh yang kuat bagi pertumbuhan dan perkembangan anak seperti kamu hebat, kamu anak yang baik, wah hebat sekali anak mama, dan lain-lain. Di scan ketiga ada rumah Ihsan. Ihsan sedang belajar menulis bersama ibunya. Ibunya lalu menegurnya karena ejaannya salah berulang kali. Nomor 3 itu ada adegan Maya atau ibu Ihsan. Tulisan tangan apa ini? Apa ini? Setiap ejaan salah. Tabel ditulis TABL. Kemudian TABEL dan D bukannya THE. Apa ini? Sudah berapa kali kita melakukannya? Kita sudah mengerjakannya kemarin. Bagaimana mungkin kamu melupakannya begitu cepat? Ihsan terus terdiam heran. Ibunya lalu mengucapkan, sudah cukup kebodohan ini. Kamu akan gagal lagi tahun ini. Semoga temanmu maju terus. Semua temanmu maju terus. Apakah kamu menyukai ini?
Solusi yang saya dapatkan yaitu dalam dialog tersebut terlihatlah seorang ibu yang memberikan labeling atau judgement kepada anaknya karena ia selalu melakukan kesalahan dalam tulisannya. Setiap ejaan salah, ibunya yang tidak sabar dalam mengajarkan anaknya berkata, "Sudah cukup kebodohan ini." Tidak pantas seorang ibu berkata demikian kepada anaknya. Dalam proses mendidik, seharusnya seorang ibu menjadikan tauladan bagi anak-anaknya dalam sikap dan perkataannya. Jika kesalahan yang sama terjadi berulang kali, maka identifikasilah apa yang menyebabkan anak selalu melakukan kesalahan yang sama. Pahamilah perkembangan anak setiap waktunya. Perhatikan kesalahan-kesalahan apa saja yang selalu dibuatnya. Seperti dalam kompetensi guru terhadap 4 kompetensi yang harus dikuasai, salah satunya ialah kompetensi pedagogik. Guru dituntut untuk mampu memahami, mengevaluasi, mengelola pembelajaran, serta mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik dengan cara-cara yang patut dilaksanakan. Memahami dalam hal ini bisa bermaksud untuk memahami keadaan, memahami perbedaan potensi, memahami setiap kesalahan yang dilakukan peserta didik untuk kemudian dievaluasi agar proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Kemudian, menggunakan cara-cara yang patut untuk dilaksanakan juga dengan kepribadian yang sabar, penyayang, dan tulus dalam memberikan pengajaran. Kompetensi tersebut tidak hanya berlaku bagi guru, tetapi berlaku juga bagi orang tua. Dalam mendidik anak, orang tua juga butuh kemampuan yang baik agar hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Karena mendidik anak bukan saja tugas atau tanggung jawab sekolah, namun juga tanggung jawab orang tua, apalagi orang tua anak penderita disleksia. Untuk selanjutnya itu ada adegan tulis tangan Ishak yang terbalik. Salah satu cirinya adalah penulisan huruf yang terbalik. Anak penderita disleksia tersebut menulis suatu huruf dengan cara terbalik. Pemahaman mereka terhadap dikte dari guru sangat lemah, sehingga hasil yang diperoleh ialah ia menuliskan beberapa huruf secara terbalik. Huruf yang terbalik tersebut bisa jadi berubah dalam bahasa lain. Nikum, seorang guru lukis temporer dan satu-satunya guru yang memiliki niat yang tulus untuk mendidik, ia bertekad untuk mendatangi orang tua Ishan. Ia melihat bagaimana hasil tulisannya dengan banyak tinta merah dan coret-coretan dalam bukunya. Banyak kesalahan-kesalahan ejaan yang ia tulis, banyak kata yang ditulis dengan 3 pola dalam satu halaman. Ia terkejut saat ia menemukan kertas berisi gambar yang menakjubkan dan kaget ketika diberitahu bahwa yang menggambar adalah Ishan. Ia terkejut melihat hasil lukisan Ishan yang begitu menakjubkan. Setelah memperhatikan beberapa kesalahan penulisan, Nikum mempertanyakan kepada orang tua apa yang sebenarnya terjadi kepada Ishan. Masalah apa yang terjadi sehingga ia selalu membuat kesalahan yang sama berulang-ulang kali. Ketulusannya dalam mendidik membuatnya sabar menghadapi orang tua Ishan yang sangat angkuh dan selalu membanding-bandingkan Ishan dengan kakaknya. Sikap yang ditunjukkan oleh Nikum mencerminkan seorang guru yang profesional, mengerti akan tugasnya sebagai seorang pendidik, berupaya semaksimal mungkin untuk mencerdaskan peserta didiknya. Solusi yang dalam kasus ini yaitu bersungguh-sungguh dalam memberikan pengajaran serta memahami perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik. Dalam kompetensi pedagogik, salah satunya meliputi mampu mengenali atau memahami peserta didik. Setiap anak mempunyai kecakapan yang unik. Guru harus menguasai 2 kompetensi di kelas inklusif, yaitu kompetensi konsultan kolaboratif dan kompetensi teknis. Kompetensi teknis tersebut mencakup yaitu memahami berbagai teori kesulitan belajar peserta didik, memahami berbagai tes kesulitan belajar, terampil dalam melaksanakan asesmen dan evaluasi, dan yang terakhir adalah terampil dalam mengajarkan calistung, baca tulis dan berhitung. Matematika. Sedangkan kompetensi konsultan kolaboratif meliputi kemampuan untuk menjalin kerjasama dengan sesama orang yang berkaitan dengan upaya memberikan bantuan untuk anak disleksia.
Begitu juga menurut Aris Juliansah 2018, menyatakan bahwa gejala disleksia dapat diketahui ketika anak masuk dalam lingkungan sekolah dasar. Anak penderita disleksia membutuhkan penanganan serta pendampingan khusus. Karena disleksia tidak dapat disembuhkan, akan tetapi dapat dikondisikan ketika mendapatkan pelayanan yang optimal. Kondisi disleksia mengharuskan guru untuk lebih peka terhadap peserta didik tersebut. Dalam membantu peningkatan belajar anak disleksia, ada upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh guru, yakni membimbing anak yang mengalami disleksia dengan memahami kondisi anak tersebut. Membangunkan rasa percaya diri mereka untuk terus belajar membaca, serta melakukan treatment khusus, yakni pendampingan, motivasi, penggunaan media dan metode, dan penyederhanaan bahasa. Orang tua yang memiliki anak disleksia harus memahami kondisi dan keadaannya. Juga terkait dengan penerimaan orang, pemberian dampak positif bukan saja berpengaruh terhadap anak, melainkan juga terhadap dirinya sendiri atau orang tua. Kesalahpahaman orang tua dalam memahami anak tersebut dapat mengakibatkan terhambatnya bakat dan potensi yang dimiliki oleh anak. Selain penerimaan orang tua, pemahaman serta pengetahuan terkait dengan gejala disleksia juga dibutuhkan agar memberikan dampak signifikan bagi pengambilan keputusan terhadap dan pola pendidikan apa yang akan diberikan kepada anaknya. Kesimpulan yang saya dapat dari film tersebut yaitu yang pertama, secara umum penyandang disleksia mengalami berbagai hambatan dalam belajar. Kemampuannya dalam berbahasa, koordinasi, pergerakan tangan, penulisan, serta ejaan yang lemah. Mereka juga memiliki hambatan dalam membedakan antara pandangan dan pendengaran. Hambatan lain adalah mengeja, membaca, dan menulis atau menyalin huruf atau kata dari media visual. Jika tidak mendapatkan pelatihan secara dini, maka kemungkinan besar anak disleksia mengalami hambatan dalam proses belajar selanjutnya. Seperti pertama, hambatan membaca akan menyebabkan anak tidak bisa belajar secara sendiri, sehingga anak akan merasa rendah diri dan tidak percaya diri. Kedua, hambatan mengeja membuat anak merasa tidak mempunyai kemampuan seperti yang dimiliki oleh temannya yang lain. Yang ketiga, hambatan menulis akan menunjukkan keterlambatan dalam melahirkan ide dan pikiran secara tertulis. Yang keempat, hambatan bahasa menyebabkan anak akan mengalami kesulitan untuk menyatakan ide dan pikiran, seperti melukis dengan memadukan warna-warni dengan berani. Yang kedua yaitu anak disleksia pada dasarnya memiliki kemampuan yang luar biasa, asalkan mereka bisa mendapatkan tempat untuk menyalurkan kemampuan mereka. Namun sangat disayangkan banyak orang tua, guru, dan masyarakat yang belum sadar tentang penanganan anak yang mengalami gangguan belajar dengan cepat memberikan label bodoh, tolol, atau label-label negatif lain belajar, khususnya disleksia. Sikap negatif terhadap anak disleksia tidak menyelesaikan masalah. Anak disleksia mendapatkan label negatif dari orang-orang di sekitarnya akan mengembangkan sikap defensif, menutup diri, bahkan mental mereka lambat laun akan terganggu dan negatif. Bila ini terus-menerus terjadi, anak disleksia akan semakin terpuruk. Pemberian label negatif pada anak sangat berbahaya bagi perkembangan sang anak secara keseluruhan. Anak yang dicap sebagai anak nakal, misalnya, anak akan cenderung bersikap menerima label ini, dan lingkungan sekitar juga memperlakukan sebagai anak yang nakal. Walaupun sebenarnya dia anak yang baik, tetapi karena lingkungannya terlanjur mencap dia sebagai anak nakal, maka kemungkinan sangat besar dia akan menjadi anak nakal seperti labeling yang diberikan oleh lingkungan kepadanya. Semakin kuat label melekat pada diri seorang anak, maka hal tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi perilaku bahkan kepribadian anak tersebut di kemudian hari. Yang ketiga, disleksia pada dasarnya bukan penyakit. Tidak ada obat-obatan medis yang bisa menyembuhkan gangguan dititik beratkan kepada disleksia ini.
Penanganan bagaimana membantu anak mengatasi kesulitannya dalam membaca dan menulis dengan metode-metode tertentu. Mengetahui gangguan disleksia sejak dini akan sangat membantu anak untuk mendapatkan metode-metode yang tepat dalam belajar membaca dan menulis. Lebih jauh, deteksi dini terhadap gangguan disleksia juga bermanfaat untuk menghindarkan anak dari gangguan-gangguan perkembangan mental mereka. Yang keempat yaitu dukungan tersebut sangat penting untuk membangkitkan rasa percaya diri anak dan membuat mereka tidak terputus asa dalam berusaha. Dengan usaha dan ketekunan, pada akhirnya anak-anak disleksia juga bisa menguasai kemampuan membaca dan menulis. Selain orang tua, guru adalah pihak yang juga memiliki peranan besar dalam upaya deteksi dini anak disleksia. Selain orang tua, guru juga memiliki banyak waktu dan peluang untuk mengamati peningkatan kemampuan seorang anak. Oleh karena itu, guru memiliki peranan besar dalam menemukan tanda-tanda disleksia pada seorang anak. Bahkan sangat mungkin gurulah yang pertama-tama bisa menemukan tanda-tanda yang mengarah pada disleksia dengan melihat cara anak belajar membaca. Ada banyak sekali tanda-tanda seorang anak mengalami gangguan disleksia. Yang kelima yaitu wawasan tentang tanda-tanda disleksia ini sangat penting maknanya bagi orang tua yang terutama yaitu sebagai upaya deteksi dini gangguan disleksia yang mungkin diderita sang buah hati. Ketika tanda-tanda tersebut ditunjukkan anak, langkah terbaik yang perlu dilakukan orang tua adalah membawa anak ke dokter atau psikolog untuk mendapatkan diagnosis lebih lanjut dan bimbingan dalam menangani anak disleksia. Tanda atau gejala disleksia cukup sulit dilihat saat seorang anak sebelum ia masuk sekolah. Tanda-tanda disleksia lebih mudah dilihat saat anak sudah masuk sekolah dan mulai belajar membaca. Namun meskipun begitu, ada beberapa hal yang bisa menjadi gejala anak-anak disleksia sejak sebelum mereka masuk sekolah. Misalnya, Mama, Dede mau makan yang seharusnya Mama, Dede mau makan. Susanto 2013. Di antara tanda-tanda gejala disleksia yang lain yaitu bermasalah dalam konsentrasi, kesulitan saat harus menerima perintah beruntun, kesulitan untuk memahami perkataan, mengalami keterlambatan berbicara, penambahan kata-kata baru yang sangat lambat, tertinggal dari anak-anak pada umumnya. Tidak bisa diberikan pertanyaan dengan panjang dan lebar dan senang dibacakan buku tapi tak tertarik pada huruf. Yang keenam yaitu orang tua menjadi sentral dalam upaya penanganan anak disleksia. Orang tua adalah orang terdekat anak, baik secara fisik maupun emosional. Oleh karena itu, perannya sangat menentukan dalam mendampingi anak untuk menaklukkan gangguan disleksia yang dialami. Yang ketujuh yaitu pembelajaran dengan menggunakan buku dan pensil menyebabkan anak mudah kurang semangat, kurang motivasi dan mudah bosan. Ketika anak menggunakan media pasir, anak tampak senang dan bersemangat karena anak melakukan hal baru yang belum pernah ia lakukan. Dan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya menggunakan berbagai macam indera atau multisensori dengan media pasir ini lebih nyaman dan efektif untuk digunakan. Media pasir merupakan media yang menyenangkan bagi anak yang dapat mengasah kemampuan psikomotorik, kognitif, sensoris, sosial, emosi, dan bahasa. Penggunaan media pasir dan pembelajaran menulis abjad sesuai dengan tahapan juga tangan, mata, dan motorik halus yang baik memerlukan koordinasi seperti konsep dari menulis yang merupakan suatu aktivitas kompleks yang mencakup gerakan tangan, jari, mata secara integrasi. Bukan hanya itu, manfaat penggunaan media pasir juga sangat banyak, yaitu salah satunya manfaat psikomotor yang dapat melatih koordinasi antara motorik halus tangan, lengan, dan mata anak. Pada saat anak menulis huruf pada menggunakan jari secara langsung untuk menulis, dan karena pasir teksturnya lembut dan mudah berubah bentuk, anak harus
konsentrasi dan harus benar-benar menulis dengan melakukan penekanan pada pasir sehingga motorik halusnya juga akan terlatih. Kedelapan yaitu guru juga melakukan evaluasi yang meliputi pemeriksaan setiap kejanggalan yang terjadi kepada siswa sebelum menentukan strategi apa yang ditetapkan oleh guru dan pihak sekolah. Kemudian memberikan bimbingan privat yang dilakukan dengan siswa, yaitu dengan memberikan pendampingan khusus yang dilakukan oleh wali kelasnya untuk mendampingi siswa tersebut ketika pelajaran berlangsung. Yang terakhir adalah hubungan dengan orang tua untuk mencari solusi bersama terkait masalah yang dialami oleh anak yang beresiko disleksia. Yang kesembilan yaitu terkait peran guru dalam membimbing anak disleksia, dapat disimpulkan bahwa pertama, secara sekolah dalam mengidentifikasi anak mengalami disleksia dengan 5 tahap, yaitu menemukan kesulitan yang dialami siswa dalam membaca, mempelajari kesulitan belajar anak sebelum dilakukan pemeriksaan agar dapat diatasi untuk sementara. Identifikasi juga dibantu dengan ciri-ciri yang ditemui guru setelah menjalani proses mengajar di kelas. Mengadakan rapat untuk membicarakan keadaan anak bersama kepala sekolah, penanggung jawab inklusi dan guru kelas sebelum penerimaan rapor, dan sekolah melakukan pemeriksaan kepada anak yang mengalami kesulitan belajar dengan bantuan psikolog. Upaya guru dalam membimbing anak yang mengalami disleksia dengan memahami keadaan anak, membangun rasa percaya diri anak, dan melatih untuk terus membaca dan menulis. Adapun treatment yang dilakukan guru untuk anak disleksia yaitu memotivasi, pendampingan, penggunaan metode, penggunaan media, dan penyederhanaan bahasa. Yang ke-10 yaitu bagi penderita disleksia anak-anak, langkah sederhana yang dapat dilakukan orang tua antara lain yaitu bacakan buku untuk anak-anak ketika anak berusia 6 bulan atau bahkan lebih muda adalah waktu yang paling baik untuk membacakan buku. Saat anak usia sudah besar, cobalah membaca bersama-sama dengan anak. Yang kedua itu bekerja sama dengan sekolah anak, adanya diskusi dan kompromi atau 3 pihak yakni guru, orang tua, dan kepala sekolah. Bicarakan kondisi anak serta mendiskusikan cara yang paling tepat untuk membantu anak supaya berhasil dalam pembelajaran. Yang ketiga, perbanyak waktu membaca di rumah. Pengulangan akan semakin meningkatkan kemampuan anak untuk memahami cerita sehingga mereka menjadi tidak begitu asing lagi dengan tulisan dan cerita. Berikan juga waktu untuk anak membaca sendiri tanpa bantuan. Mereka menjadi tidak begitu asing lagi dengan tulisan dan cerita. Berikan juga waktu untuk anak membaca sendiri tanpa bantuan. Yang keempat yaitu buatlah membaca menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan. Kita dapat memilih topik bacaan ringan yang menyenangkan atau suasana membaca di tempat lain, misalnya di taman. Itulah hasil deskripsi yang saya jabarkan, permasalahan yang ada di film dengan solusinya dan kesimpulan. Demikianlah hasil yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.